Gejala kekurangan vitamin D seringkali tidak disadari, padahal bila tidak ditangani, keadaan ini dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit, mulai dari gangguan tulang hingga infeksi. Itulah sebabnya gejala kekurangan vitamin D perlu dikenali sedini mungkin. Hampir 50% orang Indonesia dan 1 miliar orang di seluruh dunia defisit vitamin D. Ini mungkin akibat kehidupan modern di mana banyak orang melakukan diet ketat. Sebab lainnya adalah jarang terpapar matahari secara langsung akibat terlalu sering memakai jas, berada di mobil, berkegiatan indoor, dan seterusnya. Sehingga kulit tidak sempat memproduksi vitamin D. Sesungguhnya tubuh manusia mampu memproduksi vitamin D lewat bantuan paparan sinar matahari. Sumber vitamin D lainnya berasal dari makanan serta suplemen, ikan, minyak ikan, hati sapi, keju, telur, jamur, serta susu yang telah diperkaya vitamin D adalah beberapa makanan sumber vitamin D. Lalu, dari mana kita tahu seseorang mengalami defisiensi vitamin D? Berikut ini adalah indikasinya. Pertama, nyeri otot. Vitamin D amat berperan dalam mendukung fungsi gerak dan otot. Tulang dan otot memang posisinya saling berdekatan dalam tubuh. Ketika berlangsung metabolisme, vitamin D memasuki otot dan memastikan otot melakukan kontraksi dengan pas. Vitamin D juga penting untuk membangun kekokohan otot. Sensasi nyeri dan pegal-pegal yang bukan karena aktivitas berlebih ada kemungkinan disebabkan kekurangan vitamin D. Jadi, ketika Anda mengalami nyeri otot kronis atau nyeri sendi, patut diwaspadai akibat kekurangan vitamin D. Kedua, nyeri tulang. Gejala kekurangan vitamin D yang paling sering muncul adalah nyeri tulang. Memasuki usia dewasa, tulang berhenti tumbuh. Namun jaringan tulang tetap melakukan regenerasi secara berkala, di mana jaringan tulang lama digantikan oleh jaringan tulang yang baru. Vitamin D amat penting untuk memastikan regenerasi tersebut berjalan dengan normal serta teratur. Defisiensi vitamin D yang serius dapat mengakibatkan pelunakan tulang. Kondisi ini disebut osteomalacia dan bisa menyebabkan osteoporosis. Kadang nyeri otot dan nyeri tulang amat mirip hingga perlu tahu bedanya. Nyeri otot umumnya terpusat di satu lokasi tertentu, pada otot tertentu. Sementara nyeri tulang sakitnya menembus dan menyebar di salah satu bagian tubuh seseorang. Ketiga, mudah lelah. Orang sering mengabaikan perasaan lelah karena mengira sebagai efek dari aktivitas yang dilakukannya. Kelelahan karena defisit vitamin D akan terasa berhari-hari. Badan terasa lamban untuk melakukan aktivitas, mudah mengantuk, serta malas untuk melakukan gerakan. Vitamin D juga diperlukan untuk menghasilkan energi. Kekurangan vitamin D menghambat tubuh memproduksi energi dan membuat tubuh terasa lamban serta malas bergerak. Apalagi kalau orang tersebut terbiasa kurang tidur dan memiliki kesibukan yang tinggi. Keempat, mudah sakit. Apabila seseorang aktif secara fisik, namun tiba-tiba jatuh sakit atau daya tahan tubuhnya menurun tanpa alasan yang jelas, boleh jadi karena kadar vitamin D-nya menurun. Perlu diketahui bahwa manfaat vitamin D yang utama adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika kadar vitamin D dalam tubuh di bawah ambang normal, seseorang mungkin akan mudah terinfeksi virus dan sakit. Kelima, mudah cemas dan depresi. Kekurangan vitamin D akan mempengaruhi kerja organ-organ di dalam tubuh termasuk otak. Gejala yang muncul adalah seseorang menjadi mudah cemas dan depresi. Area otak manusia yang berhubungan dengan perasaan bahagia memiliki reseptor vitamin D. Kadar vitamin D yang rendah bisa secara drastis memengaruhi sel-sel otak seseorang. Studi yang hingga sekarang masih dilakukan menyatakan ada indikasi yang menunjukkan bahwa vitamin D meningkatkan neurotransmitter tertentu di otak manusia yang disebut dengan monoamina, termasuk menentukan kadar zat kepuasan, yakni serotonin dan dopamin. Itulah sebabnya kekurangan vitamin D berpotensi menyebabkan defisit dopamin serta membuat seseorang jadi murung. Barangkali inilah alasannya mengapa banyak orang mengalami kecemasan yang lebih buruk di musim dingin atau penghujan karena minim paparan sinar matahari selama di musim tersebut. Keenam, kualitas tidur terganggu. Ada sebuah studi yang mengatakan bahwa vitamin D juga berperan dalam mendapatkan tidur yang berkualitas di malam hari.
Kaitan antara tidur nyenyak dan vitamin D belum dapat dipastikan, namun sebuah kajian mengkaitkan antara kualitas tidur seseorang dengan kadar vitamin D-nya. Ini mungkin ada hubungannya dengan reseptor vitamin D di otak manusia. Ketujuh, kepala mudah berkeringat. Di saat suhu tubuh seseorang melewati 37 derajat Celcius, maka orang itu akan mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuhnya. Ini respon tubuh yang alamiah. Di samping itu, keringat juga berfungsi untuk membuang racun yang terkonsentrasi di dalam sel-sel lemak di bawah kulit manusia. Tapi, jika kepala seseorang berkeringat, sementara bagian tubuh lain tidak berkeringat, hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa ia mengalami defisit vitamin D. Kedelapan, rambut mudah rontok. Gejala kekurangan vitamin D berikutnya masih berada di area kepala. Pertumbuhan folikel rambut dirangsang oleh vitamin D. Saat folikel sehat, rambut juga akan sehat, kuat, dan tidak mudah rontok. Kehilangan rambut seiring bertambahnya usia adalah hal yang wajar. Akan menjadi tidak wajar jika kerontokan itu terjadi secara tiba-tiba. Boleh jadi orang tersebut kekurangan vitamin D. Seperti kita tahu, vitamin D kerap menjadi suplemen untuk perawatan rambut rontok. Kesembilan, luka lambat sembuh. Luka yang butuh waktu lama untuk sembuh bisa menjadi indikasi kekurangan vitamin D. Seperti diketahui bahwa vitamin D berperan penting dalam regenerasi sel-sel kulit. Jika seseorang tidak mendapatkan cukup vitamin D, otomatis regenerasi menjadi lebih lambat dan penyembuhan luka juga memerlukan waktu yang lebih lama. Kesepuluh, mudah merasa pusing. Vitamin D memiliki peran penting bagi telinga dan fungsi pendengaran manusia. Banyak kajian menunjukkan bahwa ada reseptor vitamin D dalam transportasi kalsium pada sistem yang terletak di bagian telinga dalam. Saat kristal kalsium yang letaknya di telinga bagian dalam copot, seseorang dapat mengalami rasa pusing tiba-tiba atau sensasi berputar, rasa mual, dan berbagai hal yang tidak nyaman lainnya. Keadaan ini sering disebut sebagai benign paroxysmal positional vertigo. Ke-11, masalah dengan jantung. Vitamin D sering diremehkan dalam kaitannya dengan masalah jantung. Sesungguhnya ada banyak studi yang mengkaitkan hubungan erat antara kekurangan vitamin D dengan fungsi jantung dan risiko penyakit jantung. Ke-12, masalah kelebihan berat badan. Menurut beberapa kajian, vitamin D bermanfaat untuk menunjang metabolisme tubuh manusia. Vitamin D mengoptimalkan tubuh seseorang ketika di satu sisi menyerap nutrisi yang penting dan di sisi lain membantu membakar kalori. Ke-13, masalah infeksi berulang. Perlu diketahui bahwa vitamin D memiliki fungsi menjaga metabolisme tubuh agar tetap seimbang serta mendukung fungsi kekebalan tubuh. Ketika kebutuhan vitamin D seseorang tercukupi, maka sistem kekebalan tubuhnya tetap kuat dan mampu memerangi infeksi. Defisitnya vitamin D dapat membuat seseorang turun kekebalan tubuhnya dan rentan terhadap serangan infeksi. Ke-14, fungsi kognitif terganggu. Vitamin D juga memiliki fungsi neuroprotektif, yaitu membantu menjaga fungsi-fungsi saraf dan mendukung agar kinerja otak dalam keadaan baik. Studi menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D merupakan salah satu faktor atas berkurangnya fungsi kognitif. Defisit vitamin D juga kerap dihubungkan dengan risiko penyakit Alzheimer. Ke-15, risiko terkena kanker. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam American Society for Radiation Oncology menyatakan bahwa tubuh yang defisit vitamin D berisiko mengalami kanker payudara, kanker prostat, kanker paru, kanker tiroid, hingga kanker usus. Banyak pakar mengatakan bahwa vitamin D memiliki kemampuan anti kanker yang dapat membantu tubuh mencegah pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Orang dengan defisit vitamin D berisiko 3 kali lebih besar terkena penyakit kanker. Itulah 15 indikasi kekurangan vitamin D. Jadi, jika seseorang mengalami hal-hal tersebut, ada baiknya untuk memperbanyak aktivitas outdoor. Tujuannya agar kulitnya terpapar sinar matahari secara langsung sehingga tubuh dapat memproduksi vitamin D. Rekomendasinya cukup 5-15 menit saja dan 3 kali dalam seminggu. Anda bisa melakukannya sambil jogging, bersepeda, jalan santai, atau bahkan sekedar berjemur di pekarangan rumah. Vitamin D juga bisa didapatkan dengan mengkonsumsi ikan laut, minyak ikan, susu, jamur, hati, dan kuning telur.
Yang perlu digarisbawahi, meskipun vitamin D memiliki banyak manfaat penting untuk tubuh, terutama untuk kesehatan tulang dan sistem imunitas tubuh, namun penggunaannya harus tepat. Terlalu banyak konsumsi vitamin D dapat memberikan efek samping, antara lain mual, muntah, rasa haus meningkat, banyak buang air kecil, sakit kepala, kelelahan, hilang nafsu makan, mulut kering, dan rasa logam. Dalam jangka panjang, vitamin D dosis tinggi dapat menyebabkan penyakit karena kerusakan organ dalam tubuh, seperti penyakit ginjal. Orang-orang dengan kondisi khusus seperti penderita aterosklerosis, histoplasmosis, hiperparatiroidisme, limfoma, tuberkulosis, dan penyakit ginjal mesti berhati-hati dalam mengkonsumsi vitamin D. Dan yang tak boleh Anda abaikan, selalu berkonsultasi dengan dokter Anda untuk hasil terbaik. Salam sehat.